kita kembali mempelajari kitab Mantiq al-Mashriqiyin karya Ibnu Sina. Pertemuan keempat ini kita masih melanjutkan Qodimah ya, ngantar Mantiq Mashriqiyin. Yang saya kasih tema di sini logika umum dan logika khusus, karena nanti ada kutipan yang menunjukkan itu ya. Halaman 4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid dharaini amin ya rabbal alamin. Walau kana mangkasyafa lana awwala man sobabna ila hadas sa'ni lam tabdu fihi muraja'atun minna li anfusina wa muawadatun min nadrina lama tabayyanna fihi ra'yan walah talata alaina ra'yu wasaro fi aqaidina asyakku wa qulna la'alla wa asa. Jika yang tersingkap pada awal kami mencurahkan diri pada kondisi ini, maksudnya logika, tidak muncul di dalamnya murojaat ya, tinjauan ulang dari kami untuk diri kami, wa muawadat dan pengulangan min nadrina dari pemikiran kami, lama tabayyanna fihi ra'yan, maka tidak akan jelas bagi kami satu pendapat pun di dalam logika. Walah talatu alaina ar-ra'yu, juga akan campur baur pendapat-pendapat logika pada diri kami. Wasaro fi aqaidina asyakku, dan ada keraguan yang berjalan di dalam keyakinan kami. Wa qulna la'alla wa asa, dan kami akan mengatakan semoga gitu. Teks ini menunjukkan bahwa Ibnu Sina sejak awal mempelajari logika itu sudah melakukan review, murojaat, wa muawadat. Artinya beliau tidak hanya mencerap pelajaran seperti spon, tapi juga melakukan tinjauan ulang gitu. Nah, itu Ibnu Sina bersyukur dengan kondisi itu, bahwa beliau sejak awal mempelajari logika, melakukan peninjauan terhadap logika yang dia pelajari. Dengan demikian, maka tabayana ya, jelas ya. Kalau tidak melakukan itu maka tidak jelas. Artinya dengan melakukan peninjauan ulang terhadap logika itu, maka pendapat-pendapat yang ada di logika menjadi jelas bagi Ibnu Sina. Juga Ibnu Sina menjadi yakin dengan apa yang dia pegangnya. Kalau tidak dia akan ragu, ya kan? Artinya dengan beliau melakukan review terhadap logika sejak awal beliau mempelajari logika, maka beliau mendapatkan kejelasan juga keyakinan tentang pengetahuannya mengenai logika. Lakinnakum ashabuna ta'lamuna halana fi awali amrina wa akhirihi wa fi tuli al muddatil lati baina hukminal awali wa tsani. Akan tapi kalian semua, wahai sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat kaminya Ibnu Sina ya, ta'lamuna halana, kalian mengetahui kondisi kami, fi awali amrina, di awal masa kami, maksudnya ya, periode pertama kami, bahasa terjemahan bebasnya, wa akhirihi, dan masa akhir kami, dalam hal ini hinya maksudnya ke Ibnu Sina ya, fi awali amrina wa akhiri fi akhiri amrina, dan sepanjang waktu antara masa awal dan masa kedua tadi ya. Ini teks ini menunjukkan Ibnu Sina itu punya dua fase kehidupan ya. Fase pertama,
fase kedua, dan ada fase transisi ya antara fase pertama dan kedua. Di logika paling tidak fase pertamanya itu adalah fase di mana Ibnu Sina, seperti yang sudah disebutkan di pertemuan yang lalu, fase di mana beliau bagian dari orang-orang peripatetik. Ya, beliau ikut-ikutan ta'assub juga, kemarin sudah kita sebut. Fase kedua adalah fase di mana beliau sudah tidak lagi 100% bagian dari orang-orang peripatetik gitu. Nah, di tengah-tengahnya ada fase transisi lah ya. Bisa dibilang fase pertama ya, kalau dikomparasikan dengan Imam Syafi'i itu ya qaul qadim lah ya. Dia ada qaul qadim, ada qaul jadid ya. Sama juga kan kayak Al-Ghazali setelah Ibnu Sina juga kan ada qaul qadim, qaul jadid itu ya. Qaul qadimnya beliau sangat kritis terhadap filsuf, terhadap Syiah dan seterusnya ya. Tapi qaul qadimnya, qaul jadidnya akhir masa kehidupannya itu kan beliau justru setelah menjadi sufi semacam itu, beliau tidak terlalu antipati terhadap pemikiran-pemikiran model Ibnu Sina. Ibnu Sina juga di akhir kan nanti akan ketemu dia. Model beliau fase keduanya ini akan kelihatan di sini. Ya. Wa idza wajadna suratana hadhihi, jika kami telah mendapatkan imaji kami seperti ini, fabil haro an-nathiko bi aktsari ma qadainahu wa hakamna bihi wastadraknahu ya. Jika kami telah mendapatkan gambaran diri kami semacam ini, maksudnya tadi ya, punya keyakinan, punya kejelasan tentang logika ya, karena sudah melakukan peninjauan ulang terhadap logika, maka fabil haro, maka seyogyanya an-nathiko, kami yakin ya, bi aktsari ma qadaina, dengan mayoritas hal yang kami tetapkan, wa hakamna bihi, dengan bi aktsari ma hakamna bih, maksudnya dengan banyak hal yang kami putuskan, wa bi aktsari mastadraknahu, dan banyak hal yang kami koreksi. Jadi kalau sudah punya kejelasan, kalau beliau juga sudah punya keyakinan, tidak meraba-raba lagi tentang logika, maka seyakinnya beliau yakin dengan keputusannya, dengan koreksiannya terhadap logika lagi-lagi ya. Wala siyama, apalagi terutama fil asya'il lati hiyal aghradul kubra wal ghayatul kuswa allati tabarnaha wa ta'aqqabnaha mi'ina minal marrat ya. Mi'ah maksudnya beratus-ratus kali ya. Terutama seharusnya kami ini yakin terutama pada asya hal ihwal allati hiyal aghrad al kubro, yang notabene merupakan maksud-maksud terbesar, wal ghayat al quswa, dan tujuan-tujuan yang tertinggi. Allati tabarnaha, yang sudah kami iktibarkan, pikirkan, wa ta'aqabnaha, dan kami pikirkan ulang, mi'ina minal marrat, ratusan kali. Ya. Ini Ibnu Sina mencatat tentang seharusnya dia jangan ragu-ragu lagi gitu. Ya, kan awal-awal di pertemuan lalu kita sudah temukan bahwa Ibnu Sina itu sebenarnya tidak mau konfrontatif, ya kan? Tidak mau melawan arus wacana logika, ya. Tidak mau terekspos oleh orang awam bahwa beliau memiliki pendapat yang beda semacam itu. Tapi ini di teks ini dia mulai berusaha untuk meyakinkan dirinya.
Wong saya punya pegangan yang kuat kok, gitu. Udah jelas deh saya awal-awal belajar logika. Maka seharusnya saya yakin apa yang saya putuskan, dan tadi ya, apalagi tentang hal-hal yang jadi maksud utama dari logika, hal-hal yang ini jelas menurut beliau. Ini hal yang harus diketahui sebagai satu hal yang benar, maka jangan ragu lagi. Begitu. Ini artinya beliau seperti mengatakan hal ini kepada diri sendiri. Ya. Walama kanati suratu hadihi wal qadiyatu ala hadihil jumlah ahbabna an najma'a kitaban yahtawi ala ummahatil ilmi al-haqqi. Oke ya. Alladhi istambatohu man nadhara kathiron wa faqara milyan walam yakun min jaudatil hadathi ba'idan wajtahada fit ta'assubi likathirim fima yukhalifuhul haqqu oke, itu dulu. Oke. Walama kanatis surah hadhihi, ketika gambarannya seperti ini tadi ya, seperti tadi, bahwa seharusnya beliau yakin, beliau sudah melakukan review, sudah punya kejelasan dan sudah yakin kondisinya seperti itu. Wal qadiyah ala hadil jumlah, dan perkaranya seperti kalimat yang sudah disebutkan tadi, ahbabnya, maka kami suka sekali, kami ingin ya, kami dengan sukacita an-najma'a kitaban, mengkompilasi buku yahtawi ala ummahatil ilmil haq, ya, yang berisi pokok-pokok ilmu yang benar, ya. Buku ini dimaksudkan, buku Mantik al-Masyrikin ini dimaksudkan berisi tentang kebenaran versi Ibnu Sina lah ya. Minimal di dalam logika, apa yang menurut Ibnu Sina itu benar, nah itulah yang diungkap di sini. Minimal cuman logika saja. Sebenarnya kalau yang ummahatul ilmi al-haq, utamanya sebenarnya di buku al-isyarat wal tatambihat, 4 jilid itu ya. Itu lebih lengkap lagi daripada Mantik al-Masyrikin. Menurut hemat saya itu yang setelah Mantik al-Masyrikin. Kalau Mantik al-Masyrikin ini hanya logika saja, sementara isyarat wa tambihat itu berbagai hal. Semacam ada kayak tanya jawab, kemudian beliau melakukan pendalaman tentang berapa tema semacam itu. Nah, Ummahatul Ilmi sebenarnya tidak di buku ini, tapi paling tidak beliau di sini sudah mulai memberikan hint ya, petunjuk gitu ya, satu isyarat bahwa ini saya akan menuliskan Ummahatul Ilmi al-Haq ya. Itu kan ibu ya, tapi maksudnya adalah induk ya, induk ilmu-ilmu yang benar ya. Ya benar versi beliau ya. Alladzi istambatohu man ya, yang disimpulkan oleh seseorang, maksudnya seseorang ini adalah Ibnu Sina sendiri ya. Nadhara kathiron, melakukan nadhar ini sebenarnya berpikir teoritis ya, banyak berpikir teoritis ya. Wa faqara milyun ya maksudnya di sini ya. Dan berpikir berjuta-juta kali ya. Walam yakun min jaudatil hadathi ba'idan, dan tidak jauh dari intuisi yang bagus ya. Jadi di sini Ibnu Sina menunjukkan bahwa beliau referensinya, sumber pengetahuannya adalah rasional ya, tapi intuisi juga iya ya. Wajtahada fit ta'assub ya, dan berijtihad dalam fanatisme. Maksud ta'assub ini seperti yang kita merefer ke teks yang kita baca minggu lalu. Ta'assub di sini artinya beliau tetap mengacu kepada tradisi lama gitu ya.
Artinya beliau berijtihad dalam tradisi, bukan berijtihad di luar tradisi. Kan artinya begini, melakukan pembaruan tapi bukan menjatuhkan atau meninggalkan tradisi secara total gitu. Beliau melakukan pembaruan dari dalam, macam itu ya. Artinya mungkin yang kemarin sempat ditanya oleh Kang Ade itu kan tentang Ibnu Taimiyah ya. Ibnu Taimiyah itu rod alal mantikin itu dari luar itu, karena beliau belum pernah sungguh-sungguh masuk di ranah logika secara mendalam. Artinya beliau mengkritik dari luar. Hampir sama dengan Ibnu Shalah mengharamkan mantik juga kan, beliau bukan min ba'dil mantiqiyin ya kan. Malah Ibnu Sina ini ijtihada fit ta'assub ya. Beliau melakukan ijtihad di dalam fanatisme, artinya beliau berijtihad di dalam kelompok logikawan gitu. Beliau masih bagian dari logikawan ya. Likathirim fima yukhalifuhul haqqu. Karena banyak hal di dalam logika yang beliau ketahui itu bertentangan dengan kebenaran ya. Beliau melakukan ijtihad di dalam kelompok logikawan karena menurut hemat beliau ada yang tidak sesuai dengan kebenaran, artinya keliru. Maka beliau juga menulis Ummahatul Ilmil Haq ya. Induk ilmu-ilmu kebenaran tentang logika. Fawajada li ta'assubihi ya wa ma yaquluhu wifaqon ingdal jamaati ghairu nafsih ya. Man tadi maksudnya Ibnu Sina menemukan di dalam ini seharusnya fi ya. Menemukan di dalam fanatismenya dia atau menemukan di dalam afiliasinya dia bersama para logikawan wa mayakuluhu, dan menemukan di dalam apa yang dia katakan tentang logika juga wifaqon ingdal jamaah ghairu nafsih ya, sesuai dengan pendapat umum tapi tidak sesuai dengan dirinya sendiri ya. Ya. Tadi ini artinya Ibnu Sina tidak hanya mengkritik logika paripatetik ya yang ditulis oleh orang lain atau dipelajari oleh orang lain, tapi beliau juga mengkritik karya beliau yang lama. Man di sini adalah diri beliau sendiri ya. Ini cocok dengan masyarakat, tapi sebenarnya Ibnu Sina sendiri nggak nyaman dengan pendapat lamanya itu ya. Ya. Wala ahaqqa bil isgha ilaihi minat ta'assubi li ta'ifatin. Ini seharusnya ada yang hilang nih. Ilaman ya. Idza akhadha yasduku alaihim fa innahu la yunjihim minal uyubi illa sidq ya. Wala ahaqqa bil isgha ilaihi, dan tidak ada orang yang berhak, lebih tepat untuk didengarkan minat ta'assubi li ta'ifatin, dari fanatisme kepada satu kelompok. Ini ada kalimat yang mahdhuf, ilaman, kecuali seseorang ya. Idza akhadha yasduku alaihim, yang mana orang itu apabila mengambil sesuatu maka dia menyatakan kebenaran kepada mereka. Artinya apabila dia mengutip ya, bisa mengutip juga meraih suatu pengetahuan dari apa yang umum tadi ya di Taifah, yang dilakukan apa? Yasduku alaihim, jujur kepada mereka. Yang dilakukan adalah mengatakan apa yang benar tadi. Maksudnya ini Ibnu Sina ini mengatakan kepada para logikawan yang paripatetik tadi, saya tetap logikawan ya, ta'assub li taifah ya. Itu maksudnya
beliau tetap bagian dari logikawan. Dan di antara orang-orang logikawan ini, yang patut untuk didengarkan adalah orang yang tetap mempelajari logika, tapi berusaha mengatakan yang benar di dalamnya. Itu yang ingin dikatakan beliau. Ya. Fa innahu la anjayunjihim minal uyubi ila sidq. Orang tersebut tidak menyelamatkan mereka dari aib kecuali dengan kejujurannya itu. Artinya dengan man tadi dalam hal Ibnu Sina mengatakan kebenaran, itu beliau juga menyelamatkan para logikawan dari kelemahan-kelemahan mereka, kekeluaran-keluaran mereka, atau yang tadi ma yukhaliful haq tadi, ya. Wa ma jama'na hadzal kitab linudhhirahu illa li anfusina. Ya. Kami tidak mengkompilasi buku ini untuk menunjukkannya kecuali untuk diri kami sendiri. Ya. Ini yang kenapa tema hari ini adalah buku khusus, ya, logika khusus. Ibnu Sina menciptakan, mengarang buku logika ini untuk dirinya. Tapi bukan hanya dirinya saja, ya. Ani alladzina yakumuna minna maqama anfusina. Orang-orang yang posisinya sama dengan kami, ya. Artinya sikapnya, pemikirannya itu selaras dengan Ibnu Sina. Dalam hal ini apa berarti yang selaras dengan beliau? Beliau yang seperti yang tadi disebut, beliau fakaro katmilian, ya kan, nadoro kathiron, berpikir terus menerus, melakukan murojaah, ya, melakukan peninjauan lebih lanjut. Kemudian apa? Lam yakun ba'idan anil jaudah jaudah minal hadas, ya kan. Senantiasa menggunakan intuisi, ya. Juga tetap berada di tradisi. Artinya minna di sini buku Mantik Masyriqin ini diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak fanatik terhadap logika Aristotelian, ya. Dan secara umum terhadap logika itu tidak fanatik, sehingga senantiasa melakukan peninjauan ulang dengan mengacu pada pemikiran rasional dan juga intuisi yang jernih semacam itu. Wa ammal amah min muzawili hadza sya'an faqad a'tainahum fi kitabis syifa ma huwa katsirul lahum wa fauqa hajatihim, ya. Adapun untuk orang-orang umum min muzawil hadasan, dari praktisi logika, ya. Untuk orang-orang umum, benar-benar umum, ataupun orang-orang yang ingin mempelajari logika, ya, dan mendalami logika, faqad a'tainahum fi kitabis syifa, kami telah memberikan kepada mereka di buku Asy-Syifa ma huwa katsirul lahum wa fawqa hajatihim, sesuatu yang banyak bagi mereka dan melampaui kebutuhan mereka, ya. Wa sanu'tihim fil lawahik, dan kami akan berikan untuk mereka di lampirannya ma yasluhu lahum, sesuatu yang soleh bagi mereka, yang bagus, yang tepat bagi mereka. Ziyadatan ala ma akhaduhu, sebagai tambahan dari apa yang mereka ambil darinya. Ya. Ini menunjukkan bahwa ada dua buku penting, ya, tentang logika Ibnu Sina, ya. Ada yang ini logika Ibnu Sina, ya. Itu ada yang untuk umum, ya. Ada yang untuk khusus, ya. Umum ini utamanya adalah dalam hal ini kalau meninjau ke teks, ya, tadi, ya, muzawili hadasya'an, artinya orang-orang yang mendalami logika, tapi cenderungnya adalah benar-benar orang awam
plus orang-orang paripatetik ya, paripatetik. Ya. Kalau ini berarti orang yang pemikir logikawan, khusus ini logikawan atau pemikir yang satu rasional ya tadi ya, kemudian intuitif, dan juga independen, ya kan? Kenapa? Karena tapi dalam hal ini tetap melakukan pembaruan dalam tradisi, artinya dia tetap bagian dari logikawan, ya, bagian dari yang senantiasa melakukan peninjauan ulang, ya, siap untuk meninjau dan mengembangkan logika, ya. Ya, jadi orang yang khusus maksudnya adalah ini, ya. Kalau ini orang awam atau orang paripatetik, ya. Untuk umum, buku logikanya adalah Asy-Syifa, ya. Asy-Syifa, pakai ini aja lah, Asy-Syifa, nggak usah ngikutin UIN ya, kalau umumnya Al-Syifa ya. Asy-Syifa, ini ngikutin NU aja lah. Asy-Syifa. Ya, Asy-Syifa. Asy-Syifa itu kalian bisa googling itu, ada di internet banyak. Khusus untuk logika dia menulis 9 bab, ya. Pertama Madkhol. Madkhol itu isinya isagogi, ya. Isagogi itu pengantar logika Aristotelian. Kemudian bab keduanya tentang mantek itu makulat, term-term, tentang term. Kalau di logika Aristoteliannya, paripatetiknya makulat itu kategori, ya, kategoria, ya. Yang ketiga isinya adalah ibarah. Ibarah itu proposisi, ya, tentang kalimat berita. Kalau yang makulat itu kan kata, ya, term, ya. Kalau ibarah ini disesuaikan dengan paripatetik, the interpretation, ya, the interpretation, ya, the interpretatione kalau bahasa ininya, Latinnya, the interpretation. Jilid keempatnya itu kias, ya, atau kalau di paripatetiknya adalah prior analitik, membahas tentang penalaran langsung. Kemudian yang kelima itu burhan, ya, Kitabul Burhan, demonstrasi. Kalau di paripatetiknya posterior analytics, yang dibahas tentang silogisme, ya, tentang yang kemarin lah, premis mayor, premis minor, yang nanti kita akan pelajari juga, premis mayor, premis minor, kesimpulan. 5. Keenam itu safsatoh dulu. Safsatoh itu sofistika elensi, ya, kalau di membahas tentang kerancuan berpikir, ya. Baru ketujuh jadal tadi, ya, dialektika. Kedelapan itu khitobah, retorika, ya, cara untuk persuasi, Mas, ya, metode persuasi. Ke-9 yang terakhir syair, poetika, tentang sastra, ya. Artinya Asy-Syifa ini membahas logika Aristotelian, ya, logika Aristotelian. Itu tadi kan organon, ya, bersama dengan organon. Organon plus isagogi, ya, isagogi plus organon, ya, lengkap. Nah, yang khusus ini nanti kalian bisa lihat juga di kitab itu. Sebenarnya tidak selengkap Asy-Syifa loh, ya. Paling banter isinya itu sampai ke burhan ini, ya. Iya, paling banter sampai ke demonstrasi.
ya. Sophistical alensi juga nggak dibahas, ya. Artinya Ibnu Sina di sini hanya membahas hal yang bagi dia penting saja, gitu, ya. Tapi nanti kita akan tinjau ulang sejauh mana Ibnu Sina itu menjauh dari peripatetik, gitu. Beberapa komentator tentang buku logika timur ini mengatakan Ibnu Sina masih berbau peripatetiknya masih kuat, gitu, ya. Yang ketimur-timuran itu di mukodimahnya ini. Jadi mukodimahnya ini yang penting sebenarnya. Setelah itu dia masih agak ke sini, ya. Jadi tadi ini apa? Logika timur, ya. Logika timur, ya. Apa? Mantik al-masyriqiyin. Iya, nanti kalau kita pelajari sebenarnya masih banyak berbau Aristotelian, ya. Yang mulai benar-benar menjauh dari Aristotelian nanti Suhrawardi itu yang hikmah isyroknya, ya. Itu mantikul isyrok itu atau hikmah isyroknya itu mengkritik metode definisinya Aristoteles, ya. Yang berusaha keluar juga dari bayang-bayang Aristotelian, Al-Ghazali, ya. Al-Ghazali Qistos al-Ilm itu berusaha mencari unsur-unsur logis di dalam Al-Quran, ya. Masih ada bau-bau Aristotelian sih, tapi minimal konsep-konsepnya itu udah Qurani, ya. Ya tadi, ya, yang kemarin sudah kita sebut Mi'yarul Ilmi dan seterusnya, dan Qistos utamanya. Kemudian ada penulis Aqisatu Rasulillah, ya. Penulisnya saya lupa namanya, ya. Saya punya manuskripnya saja itu. Aqisatu Rasulillah. Itu mencari sisi-sisi logika pada pernyataan-pernyataan Nabi, ya. Yang ingin saya katakan adalah Ibnu Sina, oke lah, mungkin beliau belum 100% keluar dari kerangkengnya logika Aristoteles, tapi beliau menjadi pionir yang menginspirasi logikawan atau pemikir Islam setelahnya itu kemudian untuk memunculkan modus-modus logika baru, ya, seperti tadi, ya, Suhrawardi, kemudian Al-Ghazali juga. Artinya yang ingin saya ungkapkan di sini, Ibnu Sina adalah pionir dalam hal melepaskan logikawan dari hegemoni wacana Aristotelian, ya. Walaupun mungkin beliau belum berhasil, nanti kita akan baca lebih lanjut, ya. Tapi minimal beliau adalah pionir di situ, ya. Kan apa? Al-fadlu lil mubtadi, ya kan? Ada keutamaan bagi para pionir. Nah, Ibnu Sina di sini pionir. Yang menariknya lagi, ya, tadi beliau berani untuk mengkritik, ya. Saat ini minimal zaman saya masih di Mesir itu yang diagung-agungkan Ibnu Rus, betul, ya. Ibnu Rus sangat diagung-agungkan itu. Tapi menurut hemat saya Ibnu Rus itu masih terlalu Aristotelian, gitu, ya. Artinya yang namanya filsuf sesungguhnya itu ya harus siap untuk lewat, itu, ya. Ngelewatin pendahulunya dan benar-benar siap untuk menunjukkan, oh, ada yang kurang, nah, gitu. Nah, menurut hemat saya Ibnu Sina dengan segala, mungkin ada banyak kritikan untuk Ibnu Sina, di sini berani, gitu, ya, berani untuk keluar. Sehingga klaim-klaim yang menyatakan bahwa filsafat di Islam itu hanya pengarapan filsafat dan logika Yunani, itu jadinya kan bisa direspon, ya, dengan sini, ya. Terutama nanti yang paling benar-benar orisinil menurut hemat saya, Al-Isyarat wa Tanbihat itu banyak pendapat beliau yang orisinil, ya. Nanti kalau di sejarah logik dunia Arab Islam itu ada fase di mana yang dominan adalah logika Aristoteles, ya. Kemudian nanti logika Avicenna, baru kemudian post Avicenna logic, gitu. Jadi Ibnu Sina itu
satu fase intelektual yang luar biasa di dalam filsafat ya, dan logika juga ya. Beliau dasar lah. Oke, pertemuan ini cukup. Ada ngobrol-ngobrol di sini atau setelahnya? Setelahnya aja ya. Oke. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.